tapi kadang-kadang aku ragu gitu kalau bahasa aku masih ngaco gitu. Tapi walaupun bahasanya nggak terlalu tepat banget, itu orang Jepang juga baik sih. Salam kenal, aku namanya Kimberly Suryanto. Aku sekarang sekolah di OSK, masuk tahun ini. Aku dari Penawur, kota modern. Tiba di Jepang tahun lalu bulan Oktober. Aku sih milih di Jepang karena aku tuh orangnya suka gambar. Jadi tadinya aku mau ke Jepang buat jadi penggambar gitu ceritanya. Terus aku milih OSK karena sekolahnya itu di sebelah laut, jadi pemandangannya kan aku juga suka gitu. Tes masuknya sih ada bahasa Jepang, itu di tesnya level N5, terus ada bahasa Inggris, sama matematika, terus juga ada tes interview gitu. Menurut aku sih nggak terlalu susah. Ditanyain kenapa sekolah di Jepang, terus kenapa milih OSK, terus ditanyain keluarga ada berapa saudara gitu, hobinya apa. Dalam bahasa Jepang sih, tapi waktu itu aku ada yang nge-translate-nya, jadi aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya udah, aku belajar sampai level N4. Setahunan aku belajar. Mula-mulanya sih susah gitu. Aku baru juga pertama kali kan tinggal di asrama, belum tahu kayak gimana, tapi lama-lama aku jadi udah biasa gitu kan. Emang banyak sih aturannya tuh, emang ketat gitu. Terus tadinya aku juga kenapa aturannya banyak begini, tapi lama-lama aku tuh ngerti kalau aturannya itu ada buat jaga kedamaian gitu satu sama lain. Terus juga di sekolah walaupun ada masalah itu aku juga dibantuin sama guru, jadi walaupun ada yang susah gitu nggak terlalu pusing gitu. Tadinya sih kan ada 6 orang per kamar, tapi kelas 12 kan udah lulus. Nah terus jadi sekarang tuh cuma 4 orang gitu, satu dari Thailand, satu tuh dia campur orang Jepang sama orang Filipino gitu, satu orang Jepang, terus tadinya yang udah lulus itu dari Myanmar, satunya sama dari Thailand. Yang paling aku susah gitu buat beradaptasi itu di asrama, bener-bener nggak ada privasi buat aku sih. Soalnya kan aku sukanya tuh orang yang sendirian gitu. Jadi kalau misalnya di asrama selalu ada banyak orang gitu kan, suaranya juga nggak bisa dikontrol. Tapi sekarang sih aku jadi udah biasa gitu. Pernah sih sering aku kangen sama keluarga. Terus juga kalau kangen tuh aku suka teleponan gitu sama keluarga, terus suka kabarin gitu, oh hari ini gimana gitu kan. Jadi walaupun kangen kan masih ada koneksi gitu. Sekarang sih aku biasanya main kebanyakan dari orang Filipina. Itu kan di sini orang Indonesia dikit ya, jadi kan aku bisa bahasa Inggris gitu, jadi sama negara lain juga bisa komunikasi gitu. Ada sih, tapi kadang-kadang aku ragu gitu kalau bahasa aku masih ngaco gitu. Tapi walaupun bahasanya nggak terlalu tepat banget, itu orang Jepang juga baik sih. Pasti dibantuin sama gurunya. Kalau misalnya aku nggak ngerti gitu juga, gurunya juga sabar sih ngasih taunya. Rata-rata dari Senin sampai Jumat tuh aku dibangunin gitu di asrama jam 6.30-an. Habis itu aku bersih-bersih di asrama gitu. Habis bersih-bersih, makan sarapan,
Habis makan sarapan itu dikasih 1 jaman gitu buat siap-siap buat sekolah. Pas sekolah tuh kan aku belum masuk kelas 10, jadi aku belajarnya tuh bahasa Jepang semuanya. Bahasa Jepang, tapi selain itu aku juga kalau misalnya ada pelajaran olahraga aku juga ikut. Habis itu, habis sekolah selesai aku biasanya langsung ke asrama. Itu jam kosong kan, jadi bisa ngelakuin hobi atau enggak hal-hal yang aku suka. Aku ikut band gitu, aku main piano, ya musik klub. Waktu belajar sih di asrama juga udah diaturin gitu setiap jam 7 sampai jam 8 itu waktu buat belajar. Terus untuk klub gitu aku bisa masuk klub abis sekolah, jadi dipisah-pisah. Pas aku di penabur sih, aku ngerasa jam belajarnya tuh kepanjangan, tapi pas di OISKA tuh kan setiap 55 menit lah gitu ada istirahat 10 menit, jadi nggak capek banget gitu. Terus juga jam belajar di sini tuh nggak terlalu panjang banget, soalnya kayak lebih mentingin kebebasannya gitu. Di penabur sih sampai sore juga itu kan capek gitu, terus istirahatnya juga nggak panjang banget, jadi aku rasa sekolah di OSK tuh lebih ringan buat aku. Aku sih rencana mau masuk universitas di Osaka buat ngambil bisnis sebagai major. OSK itu kan sekolah internasional, jadi banyak anak-anak asing dari negara lain gitu. Terus jadi bisa temenan gitu, bisa tahu budaya mereka, terus mereka juga bisa kenalan sama budaya kita gitu. Nah, OISKA itu di pinggir laut ya, jadi pas sore gitu mataharinya emang bagus banget sih menurut aku. Jadi kalau misalnya suka pemandangan yang kayak pantai gitu, laut, itu bagus banget. Terus di OSK itu eskul olahraganya dianggap serius banget. Jadi kalau misalnya suka olahraga gitu, aku rekomendasiin sih. Sampai ketemu di OSK.